Kalau indikator yang keempat nih, merah yang kedua ini udah nyala, itu artinya sudah 60 Nm. Ini unik, kunci torsi semungil ini. Kadang-kadang kita pakai kunci torsi itu kan suka males guys ya. Panjang, paling nggak yang paling kecil aja segini. Berat, ya kan? Apalagi kalau yang torsi-torsi sampai 400 Nm itu panjangnya kira-kira hampir 1,20 m. Jadi untuk dibawa kemana-mana, ditaruh di bagasi ya menyita tempat lah ya, ribet lah ya. Nah, tapi ini ada solusinya nih, fixed stop, torque adapter atau torque wrench ya. Banyak juga sebagian orang yang masih belum peduli tentang kebutuhan penggunaan kunci torsi. Mungkin merasa sang mekanik, sang montir, udah feeling bang, bisa kok gini ya. Tapi kalau pengen lebih akurat lagi, lebih awet ya kan. Kemudian misalnya kita akan pengencangan silinder head ya, pada blok mesin ya. Kalau pada motor kan biasanya 4 baut kalau nggak salah ya. Kalau pada mobil banyak banget. Mobil 4 silinder mungkin untuk baut pengencangan silinder head ke blok mesin itu banyak. Dan itu dibutuhkan tingkat kekerasan yang sama agar kompresi mesin itu tidak bocor. Karena kalau kompresi mesin bocor, air radiator bisa bercampur ke oli mesin. Jadi oli mesinnya jadi kayak putih susu gitu ya. Atau secara temperatur ya, temperatur mesinnya akan overheat, akan naik. Begitupun sebaliknya, oli mesin bisa bercampur ke air radiator. Itu akan membuat mesin mobil kita rusak. Juga pada motor. Motor sekarang kan sudah dilengkapi dengan radiator ya. Itulah perlunya menggunakan kunci torsi. Yang lebih parah lagi, karena kompresi berkurang, tentu tenaga ya dari mobil ataupun motor pun jadi berkurang, ya kan? Judul-judulnya yang Anda overhaul mesin jadi harus diulang lagi dari pertama. Anda beli packing head lagi, atau istilahnya kalau zaman saya dulu itu top set, ya. Packing top set, setengah ke atas akhirnya diganti lagi, gitu guys ya. Daripada buang-buang duit seperti itu, ini Anda harus punya yang namanya kunci torsi. Unit packagingnya nih, compact banget ya. Fixed stop, ukuran setengah in, tapi ada adapternya, tenang aja. Dengan rentan torsi antara 12 sampai 400 Nm. Torque adapter. Nah, kita udah ada nih yang namanya buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Saya sudah bikin sih sebenarnya video pendeknya di Instagram, TikTok, Shopee ya. Kemudian ada sertifikasi kalibrasi, torque tools pas. Jadi ini sudah dikalibrasi. Nah, ini dalamnya. Apa bang fungsi dari ini? Obeng. Nah, ini untuk mengganti baterai ya. Baterainya ini sudah disertakan dalam paket pembelian. Nyicil supaya nggak ini ya, lembab. Kemudian kita mendapatkan adapter dari setengah ke 1/4 atau 3/8. Chrome vanadium, CRV. Jadi kita bisa gunakan misalnya untuk torsi yang kecil-kecil, baut-baut kecil ya. Kunci shocknya 3/8 atau yang 1/4 ya. Kemudian ini tinggal sambung dengan ratchet, kunci ratchet ataupun yang biasa ya, yang hanya lurus saja. Cara pengoperasiannya juga mudah. Kita cukup tekan C, ini power. Ini untuk LCD-nya tajam ya. Kita tinggal pasang limit. Mau kencangkan berapa? Misalnya kita mau mengganti ban, ya ban kempes, ganti ban serep, ini di limit 110 Nm. Nanti akan ada 4 LED akan menyala dengan bunyi beep ya. Lalu ini real time. Nanti akan muncul 110 Nm. Kita juga bisa setel ya, tergantung kebutuhan baut. Tentu baut kan beda-beda ya. Misalnya mobil butuh 100 Nm atau 110 Nm. Pada gearbox CVT motor ya, motor matic nih ya kan, ini butuh banget. Biasanya setahu saya itu di 60 Nm, baik pada puli sekunder maupun puli primer. Itu untuk kayak Honda Beat ya, yang kecil-kecil, motor matic kecil. Build quality-nya rapi guys ya. Di sini ada spesifikasinya untuk tipe KTA 400 12 sampai 400 Nm. Nah, di sini ada artinya unit ya. Kita bisa setel di in LB, fit LB, kilogram per sentimeter, dan Newton meter. Yang paling familiar di Indonesia kalau nggak Newton meter adalah kilogram. Ada indikator baterai di kanan atas, juga bisa kita aktifkan memori. Di sini memorinya M1, M2, 3, 4, 5. Ya, sampai 10 memori. Nanti semua sudah dijelaskan pada operation instruction manual. Oke, kita langsung uji aja bagaimana kepraktisan menggunakan kunci torsi dari fixed stop tipe yang 400 Nm ini. Let's go! Kita set dulu seperti halnya ini nih, puli primer. Ceritanya saya tadi habis bongkar CVT, saya udah cek, habis ganti roller. Nah, saya akan kencangkan di 60 Nm untuk puli primer pada Honda Beat ini. Kemudian ini yang sekunder, ini juga saya akan kencangkan di 60 Nm. Karena kalau melihat petunjuknya memang 60-an Nm. Beda halnya pada
as roda motor Honda Beat ini. Ya kalau lihat speknya itu butuh kencangan di 90 sampai 100 Nm. Jadi kita nggak meraba-raba ya kan meraba-raba udah cukup belum, udah kencang apa belum? Atau mungkin Anda menggunakan impact wrench kayak gini ya. Nah kalau terlalu neken triggernya terlalu lama kan ini bisa dol gitu. Makanya diperlukan yang namanya kunci torsi. Apalagi pada pengencangan busi. Misalnya kita mau tune up mobil ganti busi. Busi itu maksimal di 20 sampai 25 Nm. Hati-hati pengencangan busi itu karena terlalu kenceng ya bisa dol. Kalau dolnya pada busi nggak apa-apa. Kalau dolnya pada cylinder head mobil ya kan tuh harus turun mesin separuh. Dibubut ulang lagi, dibikinin dread lagi. Makanya diperlukan kunci torsi. Ya, ini murah meriah. Caranya, misalnya kita akan set di 60 Nm. Ini tinggal naik turun. Ini naik, ini turun. Ya, saya set di 60 Nm. Ini caranya gini aja, guys. Kemudian kita menggunakan kunci shocknya ya. Nah, ini pas nih. Nah, gitu. Kita coba kencangkan, guys ya. Tuh, 12 Newton, 13 Newton, 19 Newton, 20. Lagi gini. 31, 38, 40. Terus kita tarik terus 50 Newton. Belum, sampai tit itu ya. Nah, kalau udah merah tit gitu, itu artinya sudah 60 Nm. Kita coba lagi tekan ya. Kalau indikator yang keempat nih, merah yang kedua ini udah nyala, itu artinya sudah 60 Nm. Kita kencangkan ya untuk puli sekunder Honda Beat. Nah, kalau udah LED keempat yang merah nyala, good, udah 60 Nm. Jadi kita nggak menerka-nerka, nggak bablas, nggak dol, dan kekencangan ini sama di 60 Nm. Sekali lagi kalau as roda 90 sampai 100 aman. Oke, kita akan coba untuk pengencangan baut roda. Ini adalah mobil pribadi ya, roda 4. Saya pakai fix top. Ini udah saya kendorkan ya. 1, 2, 3. Saya kendorkan. Oke. Nah, idealnya memang dikencangkan dengan kunci torsi karena supaya tingkat kencangannya sama untuk kelima baut roda ini. Keunggulan fix top adalah bentuknya kecil ya, untuk penyimpanannya nih, kayak gini kan. Jadi nggak menyita tempat. Kita cukup nyalakan. Kemudian saya akan set di 110 Nm. 110 Nm. Kemudian kita tinggal gini aja, guys. Dan untuk itu aja. Nah, pada saat LED keempat udah nyala, ya, itu udah artinya sudah di 110 Nm. Kita coba yang berikutnya. Itu guys ya. Lagi. Itu kurang yakin, tambah lagi. Oke. Kita coba cek baut yang ini. Ya. Oke. Oke. Jadi praktis ya. Nih penyimpanannya sangat praktis. Tentu dengan penggunaan kunci torsi seperti ini ya, tingkat kekencangan dari 5 baut roda ini akan sama. Sehingga menghindari dolnya atau slacknya baut roda ataupun retaknya velg pada ban. Karena terlalu kencang bisa jadi retak pada lubang baut roda ini. Biasanya bukan pada saat pengencangannya, tapi pada saat mobil melibas lubang pada jalan yang cukup dalam. Oke, lebih safety. Good job, fix top. Kalau kita lihat di marketplace, fix top torque wrench ini, torque adapter ini dijual dengan harga 700.000. Menurut saya masih terjangkau, apalagi dengan build quality yang solid seperti ini, paketannya juga lengkap, sudah dilengkapi dengan adapter ke 1/4 dan 3/8. Apalagi dengan bentuk yang mungil, sehingga praktis, kita bisa taruh di mana aja. Ya, nggak panjang kayak gini ya. Kalau Anda montir panggilan, mekanik panggilan, tuh bawa kunci torsi seperti ini, jos banget, nggak repot. Saya ada naik motor,
Kadang-kadang kan banyak ya montir-montir panggilan ke rumah sekedar sun-up ringan, ganti busi. Pengencangan busi ini harus pakai ini mestinya. Beda loh pengencangan busi dengan busi baru atau busi bekas yang dipasang kembali setelah dibersihkan. Itu juga memiliki torsi yang beda-beda. Ya banyak ya buku atau ilmu tentang itu. Atau misalnya Anda di mobil lama ya, mobil-mobil tahun-tahun 90-an, 2000 yang masih harus tail clamp, yang clampnya belum adjuster, belum auto adjuster ya, belum VVTi, itu kan masih manual tuh tail clamp. Tentu kan cover clampnya harus dibuka, itu kan bautnya banyak sekali. Nah, untuk pengencangannya Anda bisa gunakan kunci torsi sehingga menghasilkan tingkat kekencangan yang sama di setiap baut untuk mengurangi apa? Kebocoran oli pada seal cover clamp. Gitu guys ya. Di pengujian tadi, saya menggunakan fix stop ini untuk pengencangan pada puli sekunder dan puli primer Honda Beat. Nah, punya anak saya. Ya kan, saya coba kencangkan. Memang praktis, jadi kita nggak was-was. Kadang-kadang kan suka was-was, ini udah kencang apa enggak? Atau kekencengan akhirnya malah jadi dola. Gunakan kunci torsi. Ada berbagai macam tipe ya di bawah ini ya, dengan rentan torsi yang lebih ke bawah, lebih kecil. Tinggal pilih aja. Dan fix stop itu tidak hanya menjual kunci torsi. Kemarin kita udah coba menguji untuk beat set ya, mata obeng. Ada juga beberapa hand tools lainnya ataupun aksesoris dari polisher guys ya. Untuk pad polisher itu cakep-cakep. Itu yang premium. Pad-padnya itu ya, ada yang halus, yang kasar itu untuk profesional cocok banget. Oke guys ya, jadi ini sangat worth it, value for money, murah meriah, tetapi canggih dan praktis. Saya sudah siapkan beberapa link pembelian ya, Anda tinggal klik di kiri bawah, langsung akan masuk ke Shopee. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.